Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berkah TV. Ada banyak cara untuk bisa hidup bahagia, bukan saja dengan materi berlimpah, liburan ke luar negeri, atau memiliki barang-barang bermerek. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menjadi pribadi yang lebih bahagia. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kebahagiaan seseorang adalah yang pertama, membantu orang lain. Berbuat baik ini bisa dilakukan dengan membantu orang lain dan membantu sesama yang kesusahan. Berbagai kegiatan serupa diyakini dapat meningkatkan emosi, pikiran dan perilaku positif yang kemudian meningkatkan perasaan bahagia dalam diri. Ketika kita bisa menolong dan berbagi dengan orang lain, kita tidak cuma membahagiakan orang lain, tapi juga membahagiakan diri sendiri. Setelah melakukan kebaikan, akan tumbuh sebuah penghargaan dan nilai lebih dari dalam diri sendiri. Hal ini muncul karena diri sendiri tahu sudah melakukan berbagai hal yang positif dan bermanfaat untuk orang lain. Selain itu, berbagi dengan orang lain akan membuat aura orang yang sudah dibantu jadi lebih positif. Aura positif ini akan menular ke diri kita, sehingga aura kita juga jadi positif di mata orang lain. Semangat berbagi tidak hanya dilakukan dengan mendonasikan uang atau harta benda semata. Berbagi apa saja yang kita punya. Misal, kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat, berbagi dengan tenaga kita, berbagi dengan senyum kepada orang lain, dan lain-lain. Dengan berbagi dan meringankan beban orang lain akan membantu kita meningkatkan rasa bahagia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut memuat pesan cukup spesial. Jika kita perhatikan secara seksama, kita segera tahu bahwa Allah melibatkan secara langsung, seolah-olah berada di balik orang-orang susah, dan siap memberi balasan setimpal bagi yang mau membantu orang-orang dalam kesulitan itu. Allah berjanji akan memudahkan dan menolong orang yang mau menolong hambanya. Orang yang gemar mengulurkan tangan kepada orang lain juga akan memperoleh kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan apa amalan yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah pun menjawab, "Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberi kegembiraan kepada seorang mukmin, menghilangkan salah satu kesusahannya, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan itu, lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan." Hadis riwayat At-Tabrani. Tidak ada yang paling beruntung dalam kehidupan manusia selain dicintai oleh Sang Maha Mencintai, Allah Azza wa Jalla. Kecintaannya adalah anugerah terbesar, bahkan dibandingkan dengan kenikmatan surga sekalipun. Cinta adalah tanda keridhoannya, dan itulah tujuan pokok manusia mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata demikian besar yang kita dapatkan dari perbuatan gemar membantu orang lain. Kita melihat ada keselarasan pengaruh antara kesalahan kita secara sosial dengan kecintaan Allah kepada hambanya. Bahkan Rasulullah secara terang-terangan memandangnya lebih unggul daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Sasaran menolong ini sangatlah luas. Ia tak harus selalu berhadapan dengan masalah-masalah besar yang bahkan kita sendiri sukar mengatasinya. Memberi tempat duduk kepada ibu hamil di kendaraan umum adalah menolong. Begitu pula memberi makanan untuk anak-anak jalanan, membeli barang dagangan pak tua yang miskin, menghibahkan mukena untuk dipakai umum di sebuah masjid, melapangkan hati orang-orang yang tertimpa musibah, dan lain-lain. Semoga perintah Al-Quran dan sunnah Nabi yang ini dapat kita laksanakan dengan baik, apalagi seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih.
ada kecenderungan masyarakat kian individualis, kepekaannya memudar terhadap kondisi orang-orang di sekitarnya. Wallahu alam bishawab. Cara yang kedua adalah selalu bersyukur. Di semua dari kita pasti pernah merasa tidak nyaman, merasa dunia tidak adil dan merasa kehidupan terasa tidak baik-baik saja. Ini tentu sesuatu hal yang wajar. Setiap manusia tentu pernah mengalami sakit hati, patah hati dan kecewa. Kebahagiaan adalah pilihan kita. Jadi semua orang berhak untuk bahagia apapun keadaan kita. Maka bersyukur dengan keadaan kita adalah cara yang paling bijak untuk bahagia. Bersyukur dengan keadaan kita saat ini, sedih, senang, lapang maupun sempit. Keadaan kita saat ini patut disyukuri. Bersyukurlah dengan apa yang kita terima saat ini. Tidak perlu merasa dunia tidak adil. Hidup tidak selamanya semulus yang kita harapkan. Bisa jadi kita akan bertemu dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Jadi terimalah karena ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, namun bersyukurlah agar bahagia. Dan yang tidak kalah penting, berhentilah membandingkan kebahagiaanmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki standar yang berbeda dalam memaknai hidup. Saat kamu membandingkan kebahagiaan, maka saat itulah kamu kehilangan kebahagiaan. Tidak perlu membandingkan kebahagiaan, karena setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengukur kebahagiaannya. Misal, jika si A sudah merasa cukup dengan kebahagiaannya, belum tentu dengan si B. Tidak perlu terlalu memikirkan orang lain. Fokuslah dengan hal yang membuat kamu bahagia. Tidak perlu membuat aturan yang rumit untuk bahagia. Cukup lakukan hal yang sederhana. Dengan bersyukur salah satunya. Bahagia adalah pilihan. Jika kamu masih diberi kesempatan untuk bahagia, maka pilihlah untuk bahagia. Hiduplah dengan indah. Nikmati harimu dengan selalu bahagia. Hidup ini terlalu singkat untuk menderita. Dan ingatlah juga tak kalah Tuhan kalian memaklumatkan. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kita sudah sering diingatkan tentang bahayanya sikap kufur nikmat. Salah satu kisah yang paling masyhur adalah kisah Qarun. Sepupu dari Nabi Musa ini awalnya adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Kemudian Allah mengaruniakan harta kekayaan yang berlimpah kepadanya. Sayang sekali, ia kufur kepada Allah atas segala nikmat tersebut. Sehingga ia pun merasakan akibat dari kekufurannya itu, yaitu kebinasaan. Kurang syukur bisa membuat kita tersesat dalam kegelapan dunia. Apa yang didapatkan selalu dirasa kurang dan tidak bisa dinikmati. Hati terus-menerus cemas dan gelisah memikirkan dan mengejar apa yang tidak dimiliki. Jika sifat seperti ini ada di dalam hati orang yang sangat kaya raya sekalipun, maka seterusnya ia akan merasa miskin dan sempit. Sedangkan jika rasa syukur senantiasa ada di dalam hati orang yang sangat miskin sekalipun, maka ia akan merasakan kekayaan, ketenangan, dan kelapangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran Surah 3 ayat 145. Sungguh merugi orang yang kurang bersyukur. Hatinya terus diliputi dengan kecemasan dan kegelisahan karena tidak yakin pada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun rugi karena lisannya jauh dari memuji Allah, karena lisannya sudah disibukkan dengan keluh kesah yang tak ada ujungnya. Ia juga rugi karena hampa dari peningkatan ibadah kepada Allah. Ia lebih sibuk dengan mengejar dunia tanpa berpegang pada Zat yang Maha memiliki segalanya di dunia ini. Orang yang kurang syukur itu bukan tidak tahu jika segala kenikmatan di dunia ini adalah dari Allah. Hanya saja ia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Keyakinan yang kurang ini akan berpengaruh pada caranya berpikir dan bertindak. Kita harus mewaspadai kekurang yakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti demikian, karena kalau dibiarkan ia akan semakin besar dan mendominasi hati kita hingga kita menjadi makhluk yang kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Sang Pencipta. Yang ketiga, selalu berbaik sangka atau husnuzon. Sebagai umat muslim, kita harus melakukan kebaikan ke sesama manusia. Dalam Islam, hal ini disebut dengan husnuzon atau berbaik sangka.
Tujuannya adalah agar umat muslim mendapatkan hidup yang lebih tenang dan bahagia dibandingkan hidup dengan penuh rasa curiga atau suudzon. Manusia yang memiliki sifat berbaik sangka atau husnuzon memiliki kehidupan yang tenang dan tentram, sebab ia senantiasa untuk berpikir positif, begitu juga sebaliknya. Hal ini diajarkan dalam Islam kepada setiap umatnya untuk memiliki prasangka baik terhadap sesama manusia. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Sesungguhnya Allah berkata, Aku sesuai prasangka hambaku padaku. Jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya. Dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 4849. Dan perlu sekali diingat, jika Anda memikirkan hal-hal yang buruk, maka Anda akan merasa buruk. Dan jika Anda memikirkan hal-hal yang baik, maka Anda akan merasa baik. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.